Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru kelas 3 SD yang solih dan solihah? Semoga sehat walafiat ya. Anak-anak, kita akan belajar rangkuman materi persiapan SAS atau PAS PAI kelas 3 semester 1 yang meliputi bab 1, asyiknya belajar surat Al-Alaq. Bab 2, ayo mengenal Tuhan kita. Bab 3, perilaku terpuji adalah kepribadianku. Bab 4, aku bangga mampu berpuasa. Dan bab 5, aku suka belajar sejarah Islam. Rangkuman materi bab 1, asyiknya belajar surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq merupakan wahyu pertama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menerima surat Al-Alaq saat berada di Gua Hira. Surat Al-Alaq tergolong surat Makkiyah karena diturunkan saat Nabi tinggal di Makkah. Nama surat Al-Alaq diambilkan dari ayat keempat. Al-Alaq artinya segumpal darah. Surat Al-Alaq terdiri dari 8 ayat. Pesan pokok Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. 1. Perintah membaca berarti perintah belajar. 2. Pentingnya kegiatan membaca. 3. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. 4. Pena sebagai alat mengembangkan pengetahuan. 5. Allah adalah Tuhan yang maha mulia. 6. Allah lah yang memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia. Dan yang ketujuh, membaca adalah kunci ilmu. Bacaan qalqalah. Qalqalah berarti getaran suara, atau dapat juga berarti bacaan yang memantul. Qalqalah adalah apabila ada huruf qaf, to, ba, jim, dan dal disukun atau dimatikan karena waqaf. Qalqalah ada 2 macam, yaitu qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Qalqalah sughra yaitu apabila huruf qalqalah itu asli, disukun atau mati. Cara membacanya dengan memantulkan suara agak ringan. Qalqalah kubra yaitu apabila huruf qalqalah itu mati karena waqaf. Cara membacanya lebih jelas atau lebih memantul daripada qalqalah sughra. Rangkuman materi bab 2. Ayo mengenal Tuhan kita. Mengenal Allah. Kita dapat mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, Asmaul Husna, dan penciptaannya. Allah memiliki 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz. Sifat wajib Allah adalah sifat yang pasti dimiliki Allah. Sifat mustahil Allah adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki Allah. Dan sifat jaiz Allah adalah sifat yang mungkin dimiliki Allah. Asmaul Husna Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi, pemberi karunia yang kita peroleh. Allah lah yang memberi kehidupan kepada kita. Bukti Allah Maha Pemberi adalah Allah sudah mengatur rezeki kita. Kewajiban kita hanya berusaha dengan maksimal. Cara meneladani bahwa Allah Maha Pemberi dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan selalu bersyukur secara lisan dan perbuatan, serta menjadi orang yang peduli kepada sesama. Asmaul Husna Al-Kabir. Al-Kabir artinya maha besar. Hanya Allah saja yang maha besar. Kebesaran Allah tidak tertandingi. Bukti Allah Maha Besar adalah keberadaan alam semesta dan tata suryanya, menunjukkan kebesaran penciptanya. Cara meneladani bahwa Allah Maha Besar adalah selalu mengagungkan kebesaran Allah,
selalu merasa kecil di hadapan Allah dan tidak boleh sombong. Bab 3. Perilaku terpuji adalah kepribadianku. Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua berarti menunjukkan sikap sayang, patuh, dan taat kepada keduanya. Ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua adalah berkata lemah lembut kepada orang tua, mendengarkan nasihat keduanya, dan selalu memiliki waktu untuk membantu orang tua. Cara menumbuhkan sikap bakti kepada orang tua, yaitu dengan meyakini surga bagi yang berbakti kepada orang tua, selalu mendahulukan perintah orang tua, dan bersyukur atas karunia berupa orang tua yang sehat. Berbakti kepada guru. Berbakti kepada guru adalah menunjukkan sikap sayang, patuh, taat, dan hormat kepada guru. Ciri-ciri anak yang berbakti kepada guru antara lain mendengar nasihat dan hikmah darinya, selalu berdoa memohon ampun untuknya. Cara menumbuhkan sikap bakti kepada guru adalah bersyukur memiliki kesempatan untuk belajar bersamanya dan sungguh-sungguh menjalankan nasihatnya. Menghormati orang lain. Menghormati orang lain artinya menunjukkan sikap menghargai pada orang lain, baik yang seagama maupun yang berbeda agama. Ciri-ciri orang yang berbakti kepada orang lain adalah sopan dan santun dalam berbicara, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah walau beda keyakinan. Cara menumbuhkan sikap menghormati orang lain adalah menyadari bahwa orang lain juga punya kelebihan. Kita tidak bisa hidup sendiri, selalu memaafkan kesalahan orang lain. Rangkuman materi bab 4. Aku bangga dan mampu berpuasa. Ketentuan puasa. Pengertian puasa. Puasa secara bahasa artinya menahan diri, sedangkan puasa menurut istilah artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Syarat wajib puasa adalah balik, berakal, mukim, dan sanggup berpuasa. Syarat sah puasa adalah tamyiz, waktu yang dibolehkan berpuasa, dan suci dari haid dan nifas. Rukun puasa. Rukun puasa ada 2, yaitu niat dan menahan diri dari yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Sunnah puasa. Sunnah puasa antara lain menyegerakan berbuka puasa. Sahur dilaksanakan malam hari sampai sebelum terbit fajar. Mengakhirkan sahur. Berbuka puasa dengan kurma. Berdoa ketika berbuka, memperbanyak sedekah, membaca Al-Quran, memperbanyak zikir dan doa. Hal-hal yang membatalkan puasa antara lain makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, haid dan nifas bagi perempuan, gila atau hilang akal, dan murtad. Allah menjanjikan surga Ar-Rayyan bagi yang melaksanakan puasa. Allah akan memberi azab bagi yang sengaja membatalkan puasa sebelum waktunya tiba. Puasa melatih kesabaran dan pengendalian diri. Puasa mengajarkan untuk peduli dan sayang pada sesama. Rangkuman materi bab 5. Aku suka belajar sejarah. Adat bangsa Arab sebelum Islam. Jazirah Arab terletak di barat daya Asia. Sebagian besar wilayah Jazirah Arab adalah gurun pasir. Bangsa Arab sebelum Islam datang disebut jahiliyah karena kebiasaan-kebiasaannya antara lain membunuh anak perempuan, berperang dan berselisih, serta menyembah berhala.
Kehidupan Nabi Muhammad masa anak-anak dan remaja. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah dan ibunya Aminah. Halimah Sa'diyah adalah ibu susu Nabi Muhammad. Saat usia 6 tahun, ibu Nabi Muhammad mengajak berziarah ke makam ayahnya. Nabi Muhammad diasuh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Setelah 2 tahun, sang kakek pun wafat. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW dirawat oleh kakeknya yang bernama Abu Thalib. Kehidupan Nabi Muhammad masa kanak-kanak dan remaja. Sikap sabar, jujur, amanah, dan mandiri telah ditunjukkan Nabi Muhammad saat beliau masih kecil dan remaja. Saat Nabi Muhammad berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajaknya berdagang ke negeri Syam. Nabi mendapat gelar Al-Amin yang berarti dapat dipercaya ketika peristiwa peletakan Hajar Aswad. Sholawat dan qasidah. Sholawat adalah salah satu cara menghormati dan memuliakan Nabi Muhammad. Qasidah adalah kumpulan syair yang berisikan pujian, nasihat, dan hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.